Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya dalam baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan sebuah materi yang dikemas dalam sebuah media pembelajaran berbentuk animasi. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar sejarah kebudayaan Islam tentang kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran kita. Hai teman-teman, di sini aku Nusa akan menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW dan merupakan Khalifah Rasyidin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Hai teman-teman, aku Upin. Di sini aku akan menjelaskan tentang riwayat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab memiliki nama panjang Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luay. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah tahun 583 Masehi. Umar bin Khattab berayahkan bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantaman binti Hashim. Belum Islam, Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Dia juga teguh memegang janji, disiplin, dan juga memiliki kemampuan bela diri yang baik. Meskipun seperti itu, pada awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan dakwah Rasulullah SAW. Karena Umar menganggap dakwah Rasulullah itu membuat kekisruhan di kota Mekah dan membuat masyarakat Mekah terpecah belah. Umar bin Khattab masuk Islam. Awal mula Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ketika ia mengetahui bahwasanya dakwah Rasulullah SAW semakin berkembang dan pesat di kota Mekah. Hingga pada suatu hari, Umar pun marah dan naik pitam dan berniat ingin membunuh Rasulullah. Dan di perjalanan ketika ingin membunuh Rasulullah, Umar bertemu dengan salah seorang dari Bani Zahra dan ia mengatakan kepada Umar bahwa adik perempuannya bernama Fatimah dan saudara iparnya bernama Sa'id bin Zaid bin Amr telah masuk Islam. Setelah mengetahui adik perempuan dan saudara iparnya masuk Islam, Umar pergi ke rumah Fatimah dengan penuh amarah. Namun, alangkah terkejutnya Umar ketika sampai di rumah Fatimah dan ia mendengar Habab al-Arad sedang membaca Al-Quran surah At-Toha kepada Fatimah dan Said bin Zaid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Seketika Umar pun takluk dengan keindahan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Habab al-Arad tadi. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengucap 2 kalimat syahadah di depan Rasulullah dan juga disaksikan oleh para sahabat seperti Hamzah, Tolhah, dan sahabat lainnya.
Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab lah yang kemudian dibaiat menjadi khalifah yang kedua, yang didasarkan atas wasiat yang telah ditulis oleh Khalifah Abu Bakar bahwa Umar lah yang merupakan calon penggantinya. Kepemimpinan Umar bin Khattab cukup berlangsung lama, yaitu dia menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Nah teman-teman, ada banyak kepribadian Khalifah Umar bin Khattab yang perlu kita teladani. Yang pertama, Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat pemberani. Selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab sangat berani dalam menentang kebatilan, sehingga Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq oleh orang muslim. Karena Umar bin Khattab selalu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab merupakan pribadi yang sangat disiplin. Dia tidak pernah mengingkari janji dan sangat tegas dalam menjadi khalifah. Dia tidak pernah membedakan rakyatnya yang miskin dan yang kaya. Selama 10 tahun menjadi khalifah, ada banyak kebijakan Umar bin Khattab dalam pemerintahannya. Yang pertama, Umar bin Khattab mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial, hukum, dan mendirikan Baitul Mal. Kemudian, Umar bin Khattab juga menetapkan awal kalender Hijriyah, membuat mata uang, dan membentuk lembaga administrasi pemerintahan, memperluas wilayah kekuasaan, dan membentuk tenaga keamanan. Dia juga mengatur gaji pegawai dan tentara. Dia juga memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Wafatnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memerintah dengan sangat tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karenanya masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Dasar sebab inilah yang menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci Umar bin Khattab, khususnya orang Persia dan orang Yahudi. Pada akhirnya, para pembesar Yahudi dan Persia mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar bin Khattab dengan memerintahkan seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Kemudian Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar yang akan melaksanakan sholat subuh. Abu Lu'lu'ah pada waktu subuh tersebut berhasil menikam Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabat beliau sendiri, yaitu Utsman bin Affan. Umar bin Khattab menjadi khalifah dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah yang bertepatan tahun 644 Masehi. Nah teman-teman semuanya, di akhir materi ini aku dan Rara akan memberitahu kalian keteladanan Umar bin Khattab yang bisa kita teladani. Khalifah Umar bin Khattab merupakan pribadi yang sangat rendah hati. Beliau sangat sederhana, juga peduli terhadap kaum muslimin. Beliau juga teguh memegang amanah, berpikir kritis, dan adil serta tegas. Dan sekian materi yang kami bawakan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran yang kami jelaskan. Terima kasih.